Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ryuga Nares Channel. Suara truk skip dulu. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu jenis ular yang jarang ditemukan mungkin di perkotaan jarang ya, tapi di tempat saya ini di dataran tinggi atau di pegunungan itu masih lumayan banyak di sini. Dan kali ini kita akan membahasnya. Saya sudah pernah diberikan ular ini, pernah diberi 2 kali, dan yang kali ini akan kita bahas teman-teman. Oke teman-teman, jadi ularnya itu saya taruh di sini. Ini bekas kandang cekiber yang dulu, karena ternyata 2 cekibernya mati dan yang satu saya lepaskan kembali ke alam. Jadi daripada kandangnya nganggur, kemarin saya diberi 1 ular yang dulu sempat saya keep. Cuma dulu waktu saya pelihara itu saya bingung mau kasih makannya itu, karena di sini tuh jarang sekali saya menemukan siput. Dan ini akhirnya saya beli di online ya, siput-siput ini. Kita lihat saja nih, ini bekas siput yang dimakan, yang sudah dimakan. Nih, kita cari di mana ularnya. Ini dia ularnya. Jadi ini yang dinamakan ular siput atau Pareas carinatus teman-teman. Ular ini biasanya ditemukan di pegunungan ya. Seringnya itu ditemukan di pegunungan. Jadi kalau di perkotaan nih masih ular yang jarang. Was. Mira sini. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai ular siput ini. Ularnya berontak teman-teman. Jadi simak terus videonya. Kita akan bahas secara detail mengenai ular ini. Jadi inilah penampakan ular siput atau nama ilmiahnya adalah Pareas carinatus. Ular ini adalah spesies dari ular Pariidae yang terdapat penyebarannya di Asia Tenggara. Ular ini dinamakan ular siput karena dia sering sekali memangsa beberapa jenis moluska, terutama mangsa utamanya adalah siput dan bekicot. Nama umumnya dalam bahasa Inggris adalah Kellet slug snake atau Kellet slug eating snake. Ular ini juga merupakan ular yang tidak bisa besar, dan panjang tubuh ular siput maksimal hanya mencapai kisaran 60 sentian. Badan ular ini berbentuk ramping dengan kepala yang pendek dan bundar dengan mata yang besar. Tubuh bagian atas berwarna coklat atau coklat zaitun atau bisa juga coklat kemerahan, dihiasi dengan belang-belang kecil dan samar-samar berwarna kehitaman di sepanjang tubuhnya. Kemudian di bagian belakang matanya terdapat corak garis berwarna hitam, terdapat corak berbentuk seperti huruf X dan berwarna hitam di leher atasnya atau leher belakang ya. Kemudian bagian bawah tubuhnya berwarna coklat atau kekuningan. Lanjut ke pembahasan penyebarannya. Ular siput ini tersebar di berbagai negara seperti di Myanmar, Tiongkok, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Thailand, juga di Malaysia dan Indonesia. Sering terdapat juga di daerah, kalau di Indonesia ini sering dijumpai di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Kalimantan. Ular siput ini sendiri biasanya menghuni di daerah hutan di dataran rendah hingga ketinggian 1.300 meter di bawah permukaan laut. Kadang-kadang ular ini juga sering ditemukan di sekitar pemukiman atau perkebunan. Kemudian ular ini aktif pada malam hari. Jadi ular ini termasuk dalam golongan ular nokturnal ya. Jadi dia aktif pada malam hari. Ular ini biasanya pergerakannya cukup lamban. Jadi dalam bergerak dia mudah sekali ditangkap di alam liarnya. Sesuai dengan namanya, ular ini menyukai siput sebagai makanan utamanya. Walaupun hidup dan berkelana di tanah, ular ini juga dapat memanjat tanaman atau vegetasi lainnya. Ular siput ini sendiri dia tergolong jenis ular yang tidak berbisa. Jadi ular ini tidak berbahaya bagi manusia. Ular siput ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Dan jumlah telur yang dihasilkan biasanya bisa mencapai 3-8 butir telur.
Selain itu, ular ini juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pecinta ular atau pecinta reptil. Jadi biasanya ular ini juga di alam liar pun dia saat ditangkap dia jarang sekali mau menggigit. Jadi ini termasuk ular yang mudah sekali jinak. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin di daerahnya masih banyak siput ataupun bekicot, ular ini cukup diberi makan hewan-hewan tersebut saja. Jadi tidak perlu diberikan makanan yang terlalu besar seperti tikus ataupun katak, kodok, itu tidak perlu. Jadi hewan ini cukup memangsa hewan-hewan moluska saja seperti siput ataupun bekicot. Jadi ular ini termasuk ular yang mungkin buat teman-teman yang baru mau pelihara ular, ini bisa menjadi alternatif untuk permulaan. Buat teman-teman yang mau pelihara ular lokal, ini salah satu ular yang mungkin cocok buat dipelihara. Jika teman-teman di rumah mempunyai stok siput ataupun bekicot, di lingkungannya masih banyak, jadi cocok sekali ular ini untuk dipelihara. Kalau di tempat saya itu untuk siput dan bekicot itu sudah mulai jarang ditemukan, jadi saya lebih memilih untuk beli di toko online. Berikut ini saya berikan video saat ular saya sedang memangsa siput, teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian dulu mengenai pembahasan tentang ular yang satu ini, yaitu ular siput atau Pareas gallinatus. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.